Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini trainingnya memang judulnya Human Resources Planning ya. Pertama saya akan sampaikan dulu tentang framework ya, framework HR. Ada tahun 60-an gitu ya, tahun 60-an itu masih dalam tahap tentang personalia, tentang data karyawan, absensi. Contoh ini berkaitan juga dengan perkembangan lingkungan, perkembangan dunia ya. Nah ini ada satu hasil gitu ya penelitian. Jadi kalau selama ini ada yang namanya traditional management, di mana model strukturnya seperti ini gitu ya, berjenjang ke bawah, memberikan gambaran 4 model tentang HR, yaitu pertama administrative expert ya, kemudian ini aktivitasnya ya. Kalau di administrasi expert tuh ada payroll, rekrutmen ya, training. Kalau di employee champion ada industrial relations. Kita bicarakan tentang HR department planning, proses sistemnya. Jadi HR planning kita mulai dari mana? Mulainya dari bisnis strategi dulu gitu ya. Bisnis strategic mapnya itu seperti apa? Pakai salah satu metode yang namanya balance scorecard. Modelnya ya, visi misi. Saya tidak memperdebatkan visi atau misi dulu gitu ya. Di sini 4 perspektifnya, yaitu ada financial perspektif. Untung atau enggak? Gampangnya gitu aja lah. Nah, atau perusahaan ini proyeksinya kemana? Nah, si balance scorecard ini kita harus turunkan. HR planning sendiri itu tergantung dari strategi perusahaan. Jadi ini contoh scorecard dari perusahaan ya. Lalu dipindahkan ke dalam tabel supaya kelihatan ada angkanya. Terus diturunkan tadi HR strategic map. Nah ini nanti yang akan jadi planningnya departemen HR. Kita masuk ke struktur ya, beberapa jenis struktur. Masih banyak yang saya temui perusahaan tidak punya struktur definisinya. Jadi pengaturan formal atas pekerjaan dalam organisasi ya. Terus tujuan mengorganisasikan apa? Membagi pekerjaan gitu ya. Saya tahu nih apa yang harus dikerjakan ya, memberikan tugas dan tanggung jawab gitu ya, mengkoordinasikan. Contohnya ya, kalau departementalisasi itu berdasarkan apa? Berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan fungsi ya, departementalisasi ini geografis ya, geografis. Kemudian berdasarkan produk. Nah kalau ini mungkin karena produknya terlalu banyak sehingga perlu dipisah-pisahkan nih. Ini bagian noodle, mie instan, bagian food, terus proses. Nah kalau proses tadi berdasarkan urutannya gitu kan, urutan prosesnya. Ini pelanggan, kalau pelanggan tadi ada yang general trade, jadi perdagangan bebas. Modern trade, oh ini ke arah supermarket gitu ya. Matrix, nah kalau matrix ini lebih pada, ini agak agile ya, boleh dibilang begitu. Nah dari struktur kita bisa masuk ke job desk tadi ya. Di job desk itu ada formatnya, berapa orang yang rencananya akan ada berapa orang gitu ya, modelnya seperti apa. Nah kita masukkan ke sini. Ini definisinya adalah proses perencanaan yang bertujuan menyediakan, pertama menginventory ya, menginventory atau melihat data-datanya, demand, dari sisi demand. Demand analysis tadi ada demand dan supply kan. Nah, demand analysis ada bottom up forecasting dengan demand analysis. Ini bentuknya tadi juga demand, kalau tadi bottom up ini top down. Rasio trend analysis ini masih demand analysis ya, tapi dalam kaitannya dengan rasio trend. Rasio trend analysis juga dengan work study method, jadi metode rencana produksi tahun depan 25.000 unit ya, jumlah jam standar per unit itu 4 jam. Menyusun MPP dengan mempertimbangkan karir, kalau ada program talent, people development gitu ya, maka prosesnya seperti ini. Beberapa posisi di beberapa industri gitu ya. Contohnya ini kalau manufaktur tuh operator. Nah contohnya di sini Bapak Ibu, kalau kita pakai program development, people development, kita butuh yang namanya HAV map, Human Asset Value Map, di mana orang itu dipetakan berdasarkan performan dan berdasarkan potensi ya. Nah contohnya ini contohnya ICP. Kita bahas tentang replacement table chart. Nah sekarang kita masuk ke HR planning, Human Resource Department planningnya ya. Ini contoh MPP, sebuah report. Ada evaluasi dulu kan tadi ya, apa saja yang perlu kita evaluasi. Ini contoh penurunannya ya. Di bulan Maret itu keluar nanti 5 juta. Nanti di sini ditulis nih 5 juta. Di sini ada ini optimalisasi karyawan, produktivitas,
nanti si program anggaran ini masuk ke anggaran PT. Budgeting ya, sebenarnya kita sudah lakukan tadi budgeting. Jadi ada rencana, kemudian faktor apa yang mempengaruhi penjualan tahun lalu, kebijakan perusahaan, tenaga kerja, ada faktor internal, ada yang eksternal. Kemudian proses kegiatannya kita ngumpulin data dulu, kita olah. Poin-poinnya tadi sudah saya kasih lihat Bapak Ibu. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Izin saya end. Terima kasih.